Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Uliatri Suciati dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian yang selanjutnya, yaitu mengenai variabel penelitian, indikator, dan definisi operasional variabel. Definisi variabel penelitian. Variabel dapat diartikan sebagai suatu atribut, sifat atau nilai dari orang serta objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh seorang peneliti. Variabel merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih suatu atribut dari objek yang diteliti. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Tujuan variabel penelitian. Variabel penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena bertujuan sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, serta sebagai alat menguji hipotesis penelitian. Itulah sebabnya sebuah variabel harus dapat diamati dan dapat diukur. Manfaat variabel penelitian. Yang pertama, untuk membangun kerangka konseptual. Membangun kerangka kerja konseptual memerlukan variabel penelitian, khususnya dalam menganalisis data yang telah Anda kumpulkan. Oleh karena itu, Anda harus dapat memahami apa arti dari variabel secara menyeluruh dan cara-cara mengukurnya. Yang kedua, pedoman eksperimen. Dalam penelitian ilmiah, ilmuwan, teknisi, dan peneliti memanfaatkan berbagai metode dan variabel saat melakukan eksperimen mereka. Dalam istilah sederhana, suatu variabel mewakili atribut terukur yang berubah atau bervariasi di seluruh percobaan, baik membandingkan hasil antara beberapa kelompok, banyak orang, atau bahkan ketika menggunakan satu orang dalam percobaan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, landasan mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Variabel penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena bertujuan sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, serta sebagai alat menguji hipotesis penelitian. Itulah sebabnya sebuah variabel harus dapat diamati dan dapat diukur. Ciri-ciri variabel penelitian. Yang pertama, mampu mengasumsikan beberapa nilai yang mewakili kategori tertentu. Yang kedua, nilai yang mungkin muncul dari perhitungan atau dari pengukuran. Yang ketiga, data mentah atau angka yang dikumpulkan oleh penelitian untuk keperluan statistik dan statistika. Yang keempat, nilai-nilai yang diprediksi dari satu variabel berdasarkan yang lain. Dan yang terakhir, karakteristik yang dapat diamati dari seseorang atau benda yang sudah dipelajari. Selanjutnya, jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama ada variabel dependen atau variabel terikat. Adalah variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependen atau disebut variabel output kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Biasanya variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan dalam eksperimen-eksperimen. Variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasikan atau dimainkan oleh pembuat eksperimen. Yang kedua, variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, anteseden. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Yang ketiga, variabel moderator merupakan variabel antara sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Variabel moderator adalah faktor diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin pelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Dan yang keempat, variabel intervening.
Variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur pengalih terhadap variabel terikat. Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruh terhadap variabel terikatnya tidak dapat diamati atau diukur karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut biasanya dipandang sebagai variabel intervening. Jadi variabel intervening adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat hanya dapat diinferensikan berdasarkan pengaruh variabel bebas atau variabel moderator terhadap variabel terikat. Yang kelima, variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksudkan tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel yang pengaruhnya harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Jadi variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk dipelajari, dianalisis pengaruhnya. Sedangkan penetapan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamarkan pengaruhnya. Yang keenam, variabel diskrit. Variabel diskrit disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Misalnya ya wanita, tidak wanita, atau dengan kata lain wanita, pria, hadir, tidak hadir, atas, bawah. Angka-angka digunakan dalam variabel diskrit ini yang dapat dioperasikan untuk menghitung frekuensi yang muncul, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Dengan demikian data penelitian dengan variabel diskrit merupakan penanda kategori yang tidak dapat dioperasikan berbentuk penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Keberadaannya terbatas pada penentuan sebagai frekuensi. Dan yang terakhir, variabel kontinum. Variabel kontinum dapat dipisahkan menjadi 3 jenis variabel kecil, yaitu variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Variabel ordinal ini merupakan variabel menunjukkan tata urutan berdasarkan tingkatan, misalnya sangat tinggi, dan pendek. Variabel interval yaitu variabel mempunyai jarak dibanding dengan variabel lain, sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Dan variabel rasio yaitu variabel perbandingan. Variabel rasio memiliki harga 0 mutlak yang dapat dioperasikan berbentuk perkalian sekian kali. Cara membuat variabel penelitian. Yang pertama, menentukan permasalahan utama. Permasalahan utama tersebut dapat kita sebut Y. Y adalah variabel terikat yang menjadi inti penelitian kita. Contohnya dalam penelitian pendidikan, misalnya hasil belajar. Yang kedua, menentukan faktor permasalahan. Menentukan faktor permasalahan ini kita sebut ini dengan X. X merupakan variabel bebas. Biasanya dalam penelitian tesis variabelnya minimal 2, misalnya yaitu hubungan metode ceramah dan metode kelompok dengan hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP 10. Atau pengaruh metode ceramah dan metode kelompok terhadap hasil belajar geografi siswa kelas 11 SMA 10. Berdasarkan contoh tersebut, variabel bebasnya X1 sama dengan pengaruh metode ceramah, X2 pengaruh metode kelompok, dan variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika. Ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa untuk kajian tentang pengaruh menggunakan kata penghubung dengan variabel terikat yaitu terhadap. Sedangkan untuk kajian tentang hubungan menggunakan dengan kata penghubung dengan variabel terikat yaitu dengan. Yang ketiga, variabel yang kita tentukan. Menentukan variabel kita siapkan dulu banyak atau tidaknya teori-teori yang berkaitan dengan variabel tersebut. Selain itu, banyak atau tidaknya pendapat para ahli juga dapat dipertimbangkan. Misalnya dalam penelitian tesis minimal satu variabel didukung oleh 10 landasan teori. Dan yang keempat, memungkinkan atau tidak.
menentukan apakah penelitian kita tersebut memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak, ditinjau dari lokasi, tempat, biaya, dan lain sebagainya. Definisi indikator penelitian. Indikator adalah variabel-variabel yang dapat menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunanya tentang kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi operasional variabel. Menurut Nur Cahyo dan Hasanah, definisi operasional variabel penelitian yaitu sebuah definisi berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apapun yang didefinisikan atau mengubah konsep dengan kata-kata yang menguraikan perilaku yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh seseorang. Definisi operasional sendiri dapat menentukan, menilai, atau mengukur suatu variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi panduan bagi peneliti untuk mengukur, menentukan, atau menilai suatu variabel tersebut dengan cara merumuskan kata-kata yang bersifat operasional. Dengan definisi operasional variabel, peneliti dapat dengan mudah melakukan pengambilan data. Karena dengan definisi operasional variabel akan menggambarkan dan menjelaskan tentang permasalahan yang kita teliti, menjelaskan variabel dalam penelitian, dan menjelaskan teknik penyelesaian masalah dalam penelitian kita. Tujuan definisi operasional. Yang pertama, menetapkan aturan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel. Yang kedua, memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah variabel yang jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien. Dan yang terakhir, memandu jenis data informasi apa yang dicari oleh peneliti. Manfaat definisi operasional. Yang pertama, memudahkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang diteliti. Memudahkan menetapkan aturan dan prosedur dalam mengukur variabel. Memudahkan penafsiran variabel-variabel digunakan dan dapat menghemat waktu dalam analisis data. Jenis-jenis definisi variabel. Yang pertama, definisi konstitutif atau constitutive definition. Definisi konstitutif adalah mendefinisikan istilah dengan menggunakan istilah yang lain. Contohnya adalah kegelisahan bisa diartikan dengan ketakutan yang samar-samar, atau bisa juga inteligensi diartikan sebagai ketajaman mental dan kemampuan dalam berpikir abstrak. Dalam hal ini kebanyakan definisi belum mencukupi bagi para peneliti. Yang kedua, definisi konseptual. Definisi konseptual adalah ungkapan-ungkapan konseptual untuk menggantikan ungkapan yang didefinisikan. Batasan pada definisi konseptual ini adalah pada penggunaan kata-kata lain, namun maknanya sama. Contohnya adalah kecerdasan. Kecerdasan adalah intelek yang bekerja, sedangkan kecerdasan mental adalah kemampuan untuk berpikir abstrak. Dan yang terakhir, definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian, khususnya pada penelitian kualitatif. Contohnya adalah bobot, didefinisikan sebagai berat suatu benda, kecemasan didefinisikan sebagai rasa takut yang subjektif. Selain itu, ada dua jenis definisi operasional, yaitu terukur dan eksperimen. Terukur merupakan cara pengukuran suatu variabel, dan eksperimen adalah rincian hal-hal yang dilakukan peneliti dalam memanipulasi suatu variabel. Tipe-tipe definisi operasional. Ada definisi operasional tipe A atau pola 1. Tipe A disusun berdasarkan pada operasi yang harus dilakukan, sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Penggunaan prosedur yang dilakukan oleh peneliti dapat membuat gejala tersebut menjadi nyata. Contohnya seperti konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada suatu situasi yang masing-masing orang punya tujuan yang sama, akan tetapi hanya satu orang yang dapat mencapainya. Kemudian yang kedua ada definisi operasional tipe B. Tipe B disusun berdasarkan pada bagaimana suatu objek didefinisikan kemudian dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau yang menyusun karakteristik dinamisnya. Contohnya adalah orang pandai. Orang pandai dapat didefinisikan sebagai seorang yang mendapatkan nilai tinggi di sekolahnya. Yang terakhir, definisi operasional tipe C.
Tip C dapat disusun berdasarkan pada penampakan atau gambaran visual suatu objek atau gejala tersebut seperti apa, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Contohnya adalah orang pandai. Orang pandai tidak hanya didefinisikan dengan satu pengertian saja, misalnya seperti orang yang memiliki ingatan kuat, menguasai bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan dapat menghitung dengan cepat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.